kotak dulu untuk orang penggali kubur. Bukan kita upah itu penggali kubur. Sama juga dengan orang yang menyembelih. Orang menyembelih berkurban, tidak boleh kita upah. Kapan kita upah, maka otomatis tidak sah ibadah kurban kita. Karena orang yang menyembelih itu sedang beribadah. Orang yang sedang gali kubur juga sedang beribadah. Apa nak Nabi minta? Man hafara qabran, siapa yang tukang gali kubur, banallahu mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu rumah di dalam surga. Jangan dirubah dengan air kotak. Apalagi ada istilah dikasih amplop. Amplop itu bukan upah, tapi begitulah caranya almarhum, yaitu disedekahkan atas nama almarhum Haji Mansur. Makanan yang kita makan juga pada malam ini bisa kita pakai untuk tidur nyenyak. Sebelum kita tidur sebut nama Allah. Bismillah bismikallahumma ahya wa amut. Bangun dari tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkanku kembali. Oh, ternyata waktu kita tidur sedang mati. Sedang mati kita. Tapi kan bisa kita bergerak walaupun kita sedang tidur. Disitulah buktinya bahwa ruh kita ini ada macam-macamnya. Kalau ulama tasawuf dia bilang, yang pertama ada namanya ruh jasmani. Mana yang namanya ruh jasmani? Ini yang kita pakai hidup. Lapar, mau makan, haus, mau minum. Ada namanya ruh rabbani. Mana namanya ruh rabbani? Apa bedanya ustadz ini ceramah? Kalau ustadz yang satu ini ceramah, padahal sama dia bilang, tapi kayak lebih menyentuh sedikit. Sama kita kalau sebelum meninggal dunia kita sampaikan nasihat. Sama seperti Nabi Nuh alaihissalam sebelum dia meninggal, dia nasihatkan kepada umatnya. Apa dia bilang Nabi Nuh? Yang pertama, jangan musyrik kepada Allah. Yang kedua, jangan sombong. Sampai hari ini diabadikan. Biasa kalau kita nasihat sebelum meninggal, susah dilupakan oleh anak-anak kita. Almarhum Haji Mansur, coba diteliti. Mungkin jarak 100 hari ini, karena almarhum Haji Mansur itu sama halnya kita ngobrol dengan mayat selama 100 hari. Tapi datang ke Masjid Mangiru Ustaz Jumat kemarin, oh berarti kita temani sholat itu adalah mayat, calon mayat. Karena 100 hari itu orang mengalami sakaratul maut. Jadi jangan bilang selama 1 minggu itu, 1 minggu itu cuma syariatnya. Al-mautu wahid, mati itu bagi Haji Mansur satu, tetap akan terjadi pada hari Kamis ini, tetap terjadi. Wa asbabuhu mutanawwi, akan tapi sebabnya banyak. Akhirnya Haji Mansur apa dia pilih? Oh, lebih baik daripada kak mati minum balok, daripada kak mati curi sepeda motornya orang, daripada kak mati dalam keadaan tidak sedang beribadah. Oh, makanya almarhum pilih lebih baik saya mati dalam keadaan sakit. Nabi kita Nabi Muhammad juga begitu, meninggal dunia dalam keadaan pernah diracun 2 tahun yang lalu. Ditanya sahabatnya Nabi Muhammad, apa paling dia suka Nabi Muhammad itu makanan? Apa jawaban sahabat Nabi? Itu dengkulnya kambing. Apa bahasa orang di sini? Kemarin waktu berkurban, kalau di Lombok balong namanya. Nah, kalau di sini kulangku. Kulantu. Nah, kalau di Lombok itu bagus sekali rasanya kalau dicampur dengan daun asam itu. Kalau di Lombok, daun cambah. Nabi Muhammad itu yang paling dia sukai. Akhirnya ada pelacur Yahudi itu yang tukang bawa makanan. Di situ dia masuki racun di dengkul kambing. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut makan langsung saat itu meninggal dunia semua. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ada racun di situ. Pas dia masuk di lidahnya langsung dia keluarkan. Menurut ahli riwayat bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia gara-gara ada efek dulu bekas dia itu masuk di mulutnya itu racun itu.
Makanya waktu dia meninggal Nabi Muhammad, jarak 1 minggu pingsan. Pingsan Nabi Muhammad. Sebelum dia meninggal dunia, dia pesankan kepada umatnya, "Mangkuntu jalaturahu zahran," siapa yang pernah saya pukul, siapa yang pernah saya tendang, siapa yang pernah saya bully, siapa yang pernah saya bombek, bahasa di sini. Apa jawaban Nabi Muhammad? "Hadza zahri," ini punggungnya Nabi Muhammad. Balas. Yang kedua, apa ucapan Nabi Muhammad? "Mangkuntu satabtu lahu irdan," siapa yang pernah saya caci maki, siapa yang pernah saya sumpah serapahkan, ini juga kehormatan Nabi Muhammad. Hadza irdi. Itu ucapan Nabi Muhammad sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak mau meninggal dunia hanya sebagai penutup para nabi, akan tapi mau meninggal dunia juga dalam keadaan mati syahid dengan yaitu penyakit. Almarhum juga begitu. Dalam hadis Nabi sudah dijelaskan, "Man mata marida batni fahuwa syahidun." Siapa yang mati dalam keadaan mati sakit perut, maka fahuwa syahidun, itu mati dalam keadaan mati sakit. Tapi mati syahid akhirat, tetap dimandikan. Beda kalau orang yang mati syahid dunia akhirat. Kalau mati melawan Belanda, orang tua kita dulu, mati melawan penjajahan Jepang, mati melawan PKI, orang tua kita dulu. Kalau mati di dalam perang, tidak cukup diambil mana baju tentaranya, mana bajunya yang biasa dia pakai, dibungkus langsung dikuburkan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikapankan, cukup sudah itu pakaian langsung dikuburkan. Kalau orang mati dalam keadaan mati syahid dunia dan akhirat. Tapi almarhum ini Haji Mansur, yang mudah-mudahan digolongkan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang mati syahid itu apa yang dia rasakan? Yang pertama yang dia rasakan adalah tidak mengalami sakaratul maut. Haji Mansur tidak dikasih itu seperti kayak anak burung digoreng hidup-hidup, tidak dikasih rasakan itu. Haji Mansur tidak dikasih itu rasakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama ratusan kali. Haji Mansur tidak dikasih juga rasa sakaratul maut seperti kail pancing yang masuk di dagingmu baru ditarik. Cukup saja rasakan penyakit nu. Orang mengalami sakaratul maut dan mati dalam keadaan mati syahid. Ini sekilas daripada almarhum Haji Mansur. Lalu di manalah almarhum sekarang? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wahai adinda tercintanya Haji Mansur, jangkik kuang bahwa almarhum Haji Mansur itu mati. Tapi apa kita bilang? Haji Mansur itu sudah pindah alam, namanya meninggal dunia. Kita bilang mati. Kalau mati berarti tidak butuh doa kita dalam kubur. Orang mati tidak butuh makanan, orang mati tidak butuh pakaian, sedangkan almarhum butuh. Uhdu ila mautakum. Nakuang Nabi kirimkan hadiah kepada almarhum Haji Mansur. Kila ya Rasulullah. Bertanya sahabat Nabi, apa yang bisa kukirimkan untuk Haji Mansur ya Rasulullah? As-sadaqatu wa doa. Sedekah makanankah, sedekah pakaiannya? Ada songkoknya Pak Haji Mansur di situ, mau tak pakai sholat isya, kasih. Usalli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. 27 derajat itu dikirim juga untuk almarhum Haji Mansur. Tapi bukan diambil, dikirim juga. Nanti menyumbang di Masjid Nurul Jihad, mau kak niatkan untuk almarhum Haji Mansur. Yang bilang saya belum, kita juga dapat, kakakmu juga Haji Mansur dapat, double jadinya.
Mau gak pakai sholat sarungnya Haji Mansur? Mana sarungnya itu kakak? Pakai. Man sholal isya fi jama'atin. Siapa yang datang sholat isya secara berjamaah, faka'annama shalla ila nisfil layali. Sama pahalanya dengan orang sholat sampai sepertiga malam. Mulai dari maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tengah malam. Tidak ada orang mampu. Tapi kalau kita datang sholat isya berjamaah, maka sama pahala kita. Jadi untuk almarhum juga terkirim, untuk kita yang sholat juga terkirim. Apa namanya? Amal jariyah. Kalau waktu dia hidup pernah dia serahkan tanah, maka serahkan untuk masjid tanah ini. Namanya hibah, berarti hibah jariyah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ambil nih itu untuk masjid, walaupun karena pesannya almarhum Haji Mansur dulu, kalau untuk kemaslahatan umat biar nih, itu namanya wakaf jariyah. Kalau sudah meninggal namanya wakaf, tapi kalau masih hidup namanya hibah. Orang berkurban tidak boleh kasih upah, tapi kalau hadiah boleh. Kasih Pak Imam hadiah. Hadiah apa ini kan? Hadiah menyembelih. Yang bilang kasih upah leher. Tidak ada itu kalau berkorban. Beda kalau acara pernikahan. Beda kalau akikah. Beda kalau tidak ada itu. Tidak ada. Cuma namanya hadiah. Hadiah menyembelih. Bahasa saja di sini bahasa. Yang dibilang upah saja. Dengan almarhum juga Haji Mansur juga begitu. Mati dengan meninggal dunia, banyak orang menganggap sama. Tapi yang aslinya adalah meninggal dunia. Karena mulai dari alam ruh almarhum sudah bersahadat. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Tatkala itu diambil persaksiannya daripada almarhum Haji Mansur. Almarhum Haji Mansur, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui saya ini adalah Tuhan lu? Apa nakuang Haji Mansur? Bala syahidna, kami mengakui daripada persaksianku kepadamu ya Allah. Masuk ke rahim ibunya Haji Mansur almarhum, bapaknya almarhum, ibunya menikah. Makanya mendidik anak itu bukan pada saat kita akad nikah. Akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah, perempuan di dalam kamar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang di sini nikah batin. Nikah batin kata orang di sini. Kalau sudah meninggal suaminya, kemungkinan itu 3 bulan istrinya juga akan ikut. Seperti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Itu namanya orang nikah batin namanya. Padahal tidak, bukan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jawab oleh istri kita, oleh calon istri kita, agar kita perceraian kita itu, yaitu agak pernikahan kita itu agak kuat. Itu maksudnya. Linggis jadi perceraian kita kata orang di sini. Linggis jadi perceraian kita. Seperti syahadat tidak pernah berpisah. Asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad begitu juga dengan Haji Mansur almarhum. Tatkala menikah istrinya umur 4 bulan di alam kandungan itu, dagingnya Haji Mansur, badannya itu, maka dikirimlah ruh yang dicabut kemarin pada hari Kamis. Yang kemarin dicabut itu dikirim masuk ke desa Mangilu, diutus itu tuh mayur salul malaku, nakuang nabinta, diutus satu malaikat untuk apa? Untuk meniupkan ruhnya itu setelah umur 4 bulan. Dan malaikat itu tidak pernah salah alamat. Bilang salah alamat ini ke Lombok, seharusnya kenapa ke Mangilu? Tidak. Pokoknya tidak pernah salah alamat dia. Langsung dia masuk, disitulah ditentukan almarhum. Almarhum, lan tamuta nafsun qabla an tastaqbila rizqaha wa ajalaha. Ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya almarhum di situ. Umurnya juga ditentukan, almarhum ditentukan semua.
Makanya Nabi minta manusia itu tidak akan pernah mati. Haji Mansur tidak akan pernah meninggalkan alam dunia ini sebelum ajal dengan rezekinya sempurna. Tapi kalau rumahnya masih bagus ini Ustaz, kan ini rezekinya dia. Mobilnya kan ada, jualannya kan masih lancar. Kenapa kita bilang rezekinya sudah habis untuk Haji Mansur pada hari Kamis? Rezeki yang dimaksud itu adalah yang masuk di tenggorokan. Sedangkan rezeki yang di luar ini bukan rezeki kita. Makanya kalau buat acara, sunnah nakwang Nabi undang lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Karena kalau orang miskin banyak makannya. Tapi kalau orang kaya sedikit-sedikit. Rezekinya kurang. Orang kaya itu kurang rezekinya. Ini sengaja dia undang orang pejabat, orang kaya. Orang sudah bosan makan ayam di rumahnya. Jadi banyak yang tersisa, ayam kita banyak yang tersisa. Makanya kalau mau betul-betul membuat acara sekaligus untuk bersedekah, lebih banyak undang orang-orang miskin. Lebih banyak. Karena itu yang sangat dikagumi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah begitu juga dengan almarhum Haji Mansur. Pas dia itu 1 minggu sebelum meninggal dunia, ada nafsunya makan. Sebelumnya tidak pernah terlalu nafsu makan ini kakak ini Ustaz. Tiba-tiba kenapa datang nafsu makannya? Itu ciri-ciri orang sudah tidak lama. Tapi jangan bilang nanti saya nafsu makan sekali kemarin Ustaz. Jangan bilang begitu. Maksudnya ini dikhususkan ciri-ciri orang sakaratul maut bagi orang sakit. Pokoknya tidak pernah ada begini cara makan, tiba-tiba minta 1 piring, minta habis semua Ustaz. Nah ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya artinya 7 hari. 7 hari sebelum meninggal dunia. Kalau ulama fikih, kaki di bawahnya itu tidak bisa dibengkok, tidak bisa dilipat. Kalau 3 hari sebelum meninggal. Nah, ini kaki tidak bisa dinaikkan ke atas. Kalau dinaikkan turun lagi, dinaikkan turun lagi. Tapi nanti kalau periksa orang sakit, bangkitkan eruhnya. Yang kita bilang bahaya ini. Tidak sampai hari Jumat depan ini. Nanti kurang begitu. Bangkitkan semangatnya. Karena salah satu keinginan daripada malaikat Jibril ingin jadi manusia, wa iyadatul marid, ingin menjenguk orang sakit. Apa kita bikin di orang sakit itu? Bangkitkan semangatnya untuk hidup. Ruhnya itu kasih betah. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman, ada orang tua sudah ditentukan umurnya dan sudah ditahu bahwa dia akan meninggal dunia. Akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, ada umatmu akan meninggal dunia jarak 1 minggu ini. Jarak 1 minggu ini akan meninggal." Akhirnya Nabi Sulaiman tidak tahan-tahan. Dia datangi orang itu. "Ya, Bapak, mau mati 1 minggu ini." Karena seorang nabi tidak pernah berbohong. Akhirnya orang tua ini menangis sendirian, kasihan. Setelah itu barulah dia keliling minta maaf. Mohon maaf ya kalau ada kesalahanku. Orang bingung kenapa kita ini. Pokoknya saya minta maaf, keliling minta maaf, keliling minta maaf. Setelah 1 minggu tidak mati-mati. Setelah 1 minggu tidak mati-mati. Akhirnya Nabi Sulaiman juga bingung, ada apa ini? Dengan sampai dikira saya ini bohong ini Nabi Sulaiman ini. Akhirnya apa yang terjadi? Turun lagi malaikat Jibril. Nabi Sulaiman tidak jadi itu orang itu mati karena dia menyambung tali silaturahim. Karena orang yang rajin sambung tali silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Memanjangkan umur itu ada 2 macam. Apa doa panjang umur Ustaz? Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkan umurku. Waktu kita sujud dibaca. Pada malam Jumat dibaca. Dengan berkah surat Yasin juga kita berniat untuk panjang umur. Mudah-mudahan saya ketemu sama cucu cicitku. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Di terakhir, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bi barakati suratul Yasin.
atau dengan berkah. Yang bilang gara-gara Yasin, gara-gara Yasin ini mudah-mudahan selamat Haji Mansur alam barzakh. Tidak bisa. Karena yang bisa menyelamatkan Haji Mansur di alam kubur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berkah Al-Fatihah, dengan berkah surat Yasin, dengan berkah surat Yasin juga umur kita diperpanjang oleh Allah. Dengan berkah surat Yasin bisa kita ruqyah orang penyakitan. Saya curiga ini sakit-sakit ini di bagian ini, coba ruqyah saja dulu. Ambilkan daun bidara 7 keping, masukkan, bacakan Yasin. Kalau panjang Yasin Ustaz, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Nas 1 kali, baru kita bacakan di air itu dengan berkah daun bidara, dengan berkah air yang dibacakan ayat Al-Quran ini, maka periksa dan usir jin-jin setan terhadap badan. Dengan berkah, harus ada kata-kata berkah di situ. Begitu juga dengan almarhum, itu kita niatkan. Dengan berkah acara kita pada malam ini, alhamdulillah setelah acara malam ketiganya itu almarhum Haji Mansur, ku tahu bacaan orang itu untuk memikul keranda mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ku tahu juga itu untuk menimbun tanah di kuburan. Tanah pertama minha khalaqnakum, tanah kedua wa fiha nu'idukum, tanah ketiga wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu bacaan kita. Ulama tasawuf juga dia lempengkan sedikit, dia tafsirkan lagi, ini bacaan untuk benda kita agar tidak hilang. Mobil kita kah kalau di kota, kalau di kampung siapa yang mencuri? Di kota, mobil kita mau kita taruh, nah itu dibacakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bagi petani ini dia pakai untuk menyatukan padi dengan tanahnya. Padi dari tanah kau berasal, juga mau ku kawinkan kau dengan tanah. Orang dulu tidak pernah pakai pupuk, orang dulu tidak pernah pakai semprotan, tidak pernah. Tapi bagus padinya karena bisa dia kawinkan padi dengan tanah. Karena kita dengan padi sama-sama berasal dari tanah. Berarti padi itu adalah saudara kita. Kita dengan ikan sama-sama berasal dari tanah, berarti ikan itu adalah saudara kita. Makanya kalau makan ada nasi tapi ikan tidak ada, kurang sempurna. Makan ada ikan tapi nasi tidak ada, maka kurang juga sempurna. Begitu juga dengan almarhum Haji Mansur. Unsur dalam dirinya itu sejak hari Kamis sudah hilang yang 4 unsur. Yang pertama unsur air. Almarhum sejak hari Kamis Ustaz sudah tidak ada air, kering sudah. Tidak ada keringat, tidak ada apa. Cuma ditusuk-tusuk perutnya saja itu, baru dikeluarkan kotorannya. Beda kalau orang jelek. Orang jelek dibilangi sama malaikat Israel, ya ibnu Adam, aina badanukal qawiyyu. Wahai anak Adam, mana badanmu yang kuat dulu? Sekarang ditusuk-tusuk kita. Mulut juga dikasih menganga, di hidung juga dimasukkan kapur barus, telinga kita juga dimasukkan kapur barus. Di situ juga berkata malaikat, ya ibnu Adam, aina lisanukal fasih. Mana dulu lidahmu yang suka ceramah? Mana lidahmu yang hebat dalam berpidato? Maka disitulah keluar bahasa-bahasa malaikat kepada manusia. Maka almarhum ini juga Haji Mansur, yaitu Haji Mansur ini kita doakan mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Apa arti husnul khatimah? Husnu artinya baik, khatimah artinya yaitu penutup yang baik, setempel yang baik. Manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dari awal dia baik sampai terakhir baik. Yang kedua dari awal dia jelek, peminum balok waktu muda ini Ustaz, tapi sejak dia tua pergi haji, tobat, langsung ahli masjid. Terakhir dia baik, selamat juga ini. Yang pertama selamat, yang kedua selamat, yang ketiga awalnya baik, akhirnya guru. Namanya Sa'labah, namanya Sa'labah sahabat Nabi di zaman Bani Israel dulu. Namanya juga Barsisu. Barsisu itu kalau sholat di atas angin dia sholat, saking hebatnya, saking keramatnya. Tapi pas dia meninggal dunia dalam keadaan keluar daripada Islam.
Makanya orang sakaratul maut, laqinu ala mautakum, bacakan talaqin untuk orang yang mau meninggal dunia dan orang yang sudah meninggal dunia. Dua ini penafsirannya hadis Nabi. Kalau mau meninggal dunia, siapkan satu air botol di dekat Pak Haji Mansur. Mau minum Pak Haji, kasih minum angkat, karena kering sekali tenggorokanku. Orang mengalami sakaratul maut sangat kering sekali tenggorokannya. Makanya setan di situ kesempatannya. Setan di situ datang bawa 2 gelas air. Pak Haji Mansur, mana dipilih ini? Ini air dingin, ini air panas. Mau ke air dingin? Ganti dulu syahadatmu. Allah itu ganti dengan kata-kata setan. Makanya datang adiknya Haji Mansur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang lagi anaknya, datang lagi tetangganya, la ilaha illallah. Tapi Pak Haji itu tidak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau itu keluarga pun tidak bisa, karena memang waktu hidup dia stroke, miring mulutnya. La ilaha illallah maksudnya Allah. Allahu maksudnya Allah. Lillahi maksudnya Allah. Huwallah maksudnya juga Allah. Dalam hati kita bilang Allah, Allah, Allah. Dalam hati kita juga hu Allah. Kembali kepada Allah. Yang paling kita khawatir adalah la ilaha illa, mati. Tidak ada Tuhan. Di situ paling bahaya. La ilaha. Nah, mana itu Allah di situ? La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti kalau di situ kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tisu jelek, khatimah mati dalam keadaan jelek. Makanya mulai kita hidup ini, masuk masjid, Allah maftahi abwaab rahmatik. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan diri. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau pasang sendal, dari kaki kanan kalau masang, kalau buka sendal dari kaki kiri. Mau pakai baju dari kanan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau buka dari kiri. Mau pakai songkok, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, biar menjadi ibadah seluruh yang kita lakukan di luar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya tidak pernah kita putus dengan kalimat Allah. Maka tatkala kita akan meninggal dunia pun, maka kita akan selamat. Maka kita tidak perlu diajarkan bagaimana dengan orang ditabrak Ustaz langsung mati. Tidak pernah ada yang talqinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagi orang yang terbiasa, maka cukup dia akan talqinkan dirinya. Kalau kita keluar rumah, naik kendaraan juga kita ucapkan. Kalau orang tua kita dulu ajarkan, mamaku di depan, bapakku di belakang. Diajarkan orang tua kita dulu. Mamaku di depan, bapakku di belakang, Allah di atas, bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah hakikatnya ibu dengan bapak kita. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Rahman. Sekarang rumah ini hilang Rahman, Haji Mansur. Apa di Rahman? Rahman artinya penyayang. Penyayang. Kalau ibu kita pengasih, bapak kita pengasih, ibu kita penyayang. Rahman, apa artinya Rahman? Pengasih. Kalau Rahim, penyayang. Siapa yang punya Rahim? Ibu kita, Rahim. Kan kita hidup di dalam Rahim. Rahman artinya untuk bapak kita. Haji Mansur selama ini anaknya akan merasa kehilangan karena selama ini dia yang mengasihi. Tapi yang menyayang siapa? Ibunya. Makanya Nabi tak ummuka madrasatul ula. Ibumu itu adalah sekolah pertama. Kalau ibumu waktu dihamili dulu suka cemberut, anaknya 2 kali lipat cemberut nanti. Kalau itu ibunya itu suka sekali makan mangga, mau makan apa waktu dia hamil, anaknya juga nanti 2 kali lipat makan mangga.
Kalau ibunya juga suka ngambak-ngambak waktu dia melahir, waktu dia dihamili itu Haji Mansur, maka Haji Mansur juga 2 kali lipat suka ngambak. Contoh kenapa Nabi itu ummuka madrasatul ulam. Kalau di Lombok dilarang kita cukur sebagai suami kalau istri kita hamil. Kenapa kita dilarang cukur? Jangan sampai anak kita bersedih di dalam, bapakku ini mau selingkuh lagi, ini mau kawin lagi, kayak ini kenapa dia cukur rata. Makanya orang di Lombok dilarang mencukur. Dilarang kita mencukur kalau istri kita sedang hamil. Dijaga. Kalau pada saat hamil istrinya suka mendengar mau kemana bapak pergi ke kebun bawa gelas. Minum balok sudah itu. Berarti nanti lahir juga anaknya pasti juga akan minum balok 2 kali lipat, bawa gelas 2 kali lipat. Hati-hati itu. Ini rumah ini begitu juga, yang hilang adalah Rahman kita, pengasih kita, pengasih nasihat sudah tidak ada. Tapi sekarang almarhum butuh nasihat, almarhum butuh doa. La tansawna wahai adikku, wahai keluargaku yang lain. La tansawna, jangan sampai setelah hari Kamis kemarin saya meninggal dunia, kalian lupa kepadaku. Dulu waktu saya hidup, biasa kita bawakan apel, biasa dibawakan oleh-oleh, biasa dibawakan sendal baru, biasa ditelepon. Sekarang saya sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan alam dunia ini. La tansawna wahai kerabatku, jangan lupakan saya. Wa zakurna, ingat kami di setiap sholatmu, waktu sujud terakhir. Ya, sebagai anaknya Rabbi wafirli wali walidayya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sholat tahajud dalam hati kita, Rabbi wafirli wali walidayya. Nah, kalau kita sebagai adiknya, lanjutkan Rabbi wafirli wali walidayya. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, wa ikhwanina, wa ikhwani, saudaraku, kakakku, adikku, wa ikhwati, saudariku, saudara perempuanku, wa asdiqaina, sahabat kerabatku, waliman lahu haqqun alaina, dan orang yang pernah berjasa kepadaku. Itu kita minta pertolongan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pesan-pesan almarhum. Dan terakhir pesannya almarhum yang terkandung dalam hadis Nabi, jikalau kalian wahai sebagai adik-adikku di mana saja berada, wahai kerabat-kerabatku di mana saja dia berada, kalau betul-betul kita cintai saya anak buah Pak Haji almarhum Haji Mansur, ayyasilar rajulu budda abihi. Apa artinya? Jangan setelah saya meninggal dunia pada hari Kamis kemarin kalian putus tali silaturahim. Ini pesannya almarhum. Oh, pernah kita ngomong sama Pak Haji Ustaz? Tidak pernah, tapi ada di hadis Nabi. Rata-rata pesannya orang meninggal begitu. Kalau saya meninggal dunia, wahai anakku, jangan putus hubunganmu dengan keluargamu yang disinjai. Jangan putus hubungan dengan keluargamu di mana saja berada, maupun sahabatku. Jangan nanti kira sudah meninggal Pak Haji Mansur, dulu sering Kak ke rumah itu, sekarang malu-malu Kak. Tidak boleh. Almarhum pesannya begitu. Kalau mau buktikan baktimu kepadaku, katanya Haji Mansur, maka lakukan, sambung terus tali silaturahim dengan sahabat kerabatku dulu waktu hidup. Ini pesannya almarhum kepada kita sebagai keluarga. Sedangkan pesannya almarhum kepada kita sebagai sahabatnya, kerabatnya, mangkuntu jalatulahu zahran. Almarhum mungkin tidak sempat minta maaf kepada kita semua. Mungkin pernah ada salah tindak tanduknya selama dia hidup, yaitu mungkin kurang lebih umurnya 60 atau 70. Almarhum 53 tahun. Maka melalui kesempatan ini kami wakili seluruh keluarganya almarhum Haji Mansur. Apakah yang datang pada malam ini siap kita maafkan? Yang kedua, permintaan almarhum, mangkuntu satamtu lahu irdan. Mungkin almarhum pernah salah kata, salah ucap, maka melalui kesempatan ini juga almarhum minta maaf kepada kita semua. Yang ketiga, tidak jadi dia mati syahid almarhum illa dain, kalau ada hutang.
Al-insan mu'allaqum bainas sama'i wal ard. Haji Mansur, almarhum Haji Mansur akan terkatung-katung antara langit dengan bumi, tidak di alam barzah, tidak juga di langit, tidak di bumi, tidak di langit. Karena kenapa masih terkatung-katung? Kenapa itu meninggal itu Pak Haji itu belum bayar hutang? Maka jikalau ada hutangnya Haji Mansur, yang diberatkan kepada almarhum Haji Mansur, karena gelar Haji Mansur sekarang bukan dokter Randus, bukan sebagai orang Mangilu, KTP-nya kemarin sudah rusak hari Kamis, rusak semua. Maka apa gelarnya almarhum? Yaitu almarhum artinya ketenangan. Jadi jangan diungkit-ungkit hutangnya, jangan diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan almarhum sudah tenang. Ini pesannya almarhum kepada kita semua. Jika ada hutangnya, ada adiknya, ada keluarga-keluarganya yang baik. Ini saja yang bisa kita sampaikan untuk, yaitu sekedar sekilas tentang manakibnya almarhum Haji Mansur. Yang terakhir, mari kita sama-sama kirimkan doa dan syafaat kepada almarhum, karena malam ini yang dia inginkan selain daripada amal jariah, yang dia inginkan juga doa dan syafaat untuk almarhum. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Lisalamatina, untuk keselamatan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan disehatkan badan kita. Lebih khusus untuk sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum Haji Mansur. Walisalamatil amwat, dan keselamatan orang-orang yang sudah meninggal dunia, khusus li abaina, untuk bapak-bapak kita, wa ummahatina, untuk ibu-ibu kita, wa ajdadina wa jaddatina, nenek kakek moyang kita semuanya, wa ikhwanina, saudara-saudara kita, wa akhawatina, saudari-saudari kita, wa asdiqaina, sahabat kerabat andi tolang kita, wa liman wahakun alina, dan orang yang pernah berjasa kepada kita semua, khusus li abina al-mahbub almarhum Haji Mansur sallallahu ruhahum qaddasallahu ruhahum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, wa azil tawadhu'ana minal Qur'an, dan sampaikan pahala bacaan Al-Qur'anku ya Allah, Al-Qur'an kami ya Allah,
bacaan suratul Ikhlas 3 kali, wa suratul Falaq 1 kali, wa suratul Nas 1 kali, wa suratul Fatihah 5 ayat awal Al-Baqarah, ayatul Kursi, khusus di Abinal Mahbub almarhum Haji Mansur bisirril Fatihah. Yarhamna ya arhamar rahimin, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, wa bil dzikri la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul baqi, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. وهي كلمة حق عليها نهي عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين بمنه وكرمه تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، khusus li Abinal Mahbub almarhum Haji Mansur bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، حمد الراضي وحمد المستغفر، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم حاصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوص الأبي المحبوب المرحوم حاجي منصور، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوص الأبي المحبوب المرحوم حاجي منصور، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوص الأبي المحبوب المرحوم حاجي منصور، وانشر وحفظ أيدنا ذات الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الرحمة يا الله، turunkan kasih sayangmu ya Allah li Abina al-Mahbub almarhum Haji Mansur, wassalamata dan selamatan untuk almarhum Haji Mansur di alam barzahnya, wal maghfirata dan ampunanmu ya Allah, khususan di Abina al-Mahbub almarhum Haji Mansur, wa diya was surur wan nur ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, khususan di arwahi آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا والملحقون علينا، لا سيما لأبينا المحبوب المرحوم Haji Mansur sallallahu ruhahu. Semoga Allah menyelamatkan ruhnya, semoga Allah mengangkat derajat di sisi Allah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ghafarallahu lana wa lahu li Abina al-Mahbub almarhum Haji Mansur. Dulu waktu dia hidup ya Allah, almarhum Haji Mansur orang yang memegang agamamu yaitu agama Islam. Maka tatkala dia meninggal dunia yang disolatkan bukan badannya saja, akan tapi yang disolatkan adalah Islamnya. Karena banyak orang kafir yang meninggal tidak disolatkan. Berarti almarhum Haji Mansur yang disolatkan adalah hakikatnya adalah agamanya yaitu agama Islam. Tatkala dia meninggal dunia juga dimandikan, maka almarhum itu banyak orang meninggal dunia akan tapi bukan memegang keimanan, tidak memegang keyakinan yang betul. Maka tatkala dimandikan almarhum diniatkan nawaitu wudu'a sunnata lil mayyit, kita berniat untuk wudu sunat untuk mayit, maka disitulah almarhum menunjukkan bahwa yang dimandikan bukan badannya hakikatnya, maka tapi yang dimandikan adalah imannya. Tatkala dibungkus juga almarhum, yang dibungkus bukan bukan sekedar badannya, akan tapi yang dibungkus adalah yaitu baju kemaluannya, baju rasa malunya selama dia hidup di dunia. Dia sudah bungkus dirinya dengan haji yang mabrur, dia sudah bungkus dirinya sebagai muslim yang baik, dia sudah menutup auratnya, sudah memerintahkan kepada tanggungannya kepada anak istrinya untuk pakai jilbab. Maka itulah yang dibungkus tatkala dia meninggal dunia. Maka dengan sebab itu ya Allah,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, kami sebagai keluarganya jangan sampai gagal kami mendapatkan pahala sabar, gagal kami mendapatkan pahala ridhamu ya Allah. Maka dengan meninggalnya Haji Mansur, bantu kami sebagai keluarganya almarhum Haji Mansur ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, kami yang datang pada malam ini acara takziah, berkahi, berikan keberkahan terhadap telingaku ya Allah, karena dengan telinga ini kunci keselamatanku juga ya Allah. Wa absarina, dan penglihatanku ya Allah. Wa quwwatina, kekuatanku, pekerjaanku sehari-hari ya Allah, berkahi. Itu kupakai untuk memberikan anak istri kami untuk makan minum setiap hari. Jangan sampai doa mereka tidak dikabulkan untuk almarhum Haji Mansur karena memang makanannya kurang baik. Maka wa quwwatina wa qulubina wa azwajina, perbaiki hati kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami ya Allah, jika sudah meninggal dunia belum masa balik, maka jadikan kami ini adalah salah satu bisa dibantu oleh anakku nanti sudah meninggal dunia ya Allah. Wa dzurriyyatina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami yang punya anak yang masih hidup, mudah-mudahan dengan mereka menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dengan mereka belajar Al-Quran, mudah-mudahan dengan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dengan sebab itu juga bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmatan was salamata wal maghfirata ala hadhihi jamaah ta'ziyah. Allahumma rfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan, khusus fi hadhihi qaryah, yaitu qaryah Mangilu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Al-Fatihah, mari kita niatkan untuk bapak-bapak kita yang sudah meninggal dunia, untuk ibu-ibu kita, untuk saudara-saudari kita, sahabat kita, la siyama lebih-lebih li abinal mahbub, untuk bapak kami tercinta almarhum Haji Mansur. Dengan bacaan Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah mengangkat derajat di sisinya, mudah-mudahan Allah membantu almarhum selama 7 hari 7 malam ini akan diuji oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah, dengan syafaat yang kita kirimkan pada malam ini, dan takziah yang kita adakan pada malam ketiga ini, dan sedekah makanan yang kita kirimkan, mudah-mudahan sampai kepada almarhum agar bisa menjawab pertanyaan malaikat, marabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang baik datanya dari Allah, yang kurang baik datanya dari saya pribadi. Kalau ada pertanyaan terakhir setelah menutup. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Pak Ustaz. Semoga kita semua bisa memetik hikmahnya dengan harapan, dan insya Allah semoga ini harapannya semua bernilai ibadah bagi kita semua. Jadi ada pemberitahuan dari Pak Ustaz, apabila kerabat-kerabat kami yang hadir di tempat ini ada yang hendak mengajukan pertanyaan ataupun semacamnya, dipersilahkan. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan dalam hal apapun ya Ustaz, sepanjang itu ada